Waktunya super super. Super super. Meleknya jreng, yuk langsung on lagi. Super super. Meleknya jreng, langsung on lagi. Hai, halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali hadir menyapa Anda, tentunya dalam program kesayangan Anda, Super Don, Super Opini, bareng saya, Doni The Geyser. Dan saya Don Bosco Slamun. Ada Super Doni, ada Super Don Bosco. Yang super itu supernya. Nah, program ini dipersembahkan oleh Super Super Sour Candy. Meleknya jreng, langsung on lagi. Oke, karena kita sudah melek Bang Don, Ya. kita akan lebih melek lagi karena kali ini kita mau diskusi tentang politik. Ya. Setelah satu Sangat tahun pemerintahan khusus setelah Presiden setahun Prabowo, pemerintahan ya? Prabowo Gibran. Iya. Nah, sebelum mulai diskusi Kita saya inginkan dapat gambaran yang lebih jelas supaya publik bisa membaca apa yang terjadi selama 1 tahun Ya. dari narasumber kita. Tapi gambaran yang pertama saya mau tanya, Abang suka merah atau kuning? Saya dua-duanya suka. Dua-duanya oke, buat Abang dua-duanya. Tapi nanti makannya ya. Pokoknya biar diskusi kita dalam Super Don kali ini jreng, kita sudah menghadirkan tamu istimewa yang akan kita ajak berbincang sesuai dengan tema kita kali ini. Yang pertama yang sudah hadir dulu di studio adalah Direktur Eksekutif LSI, yaitu Jayadi Hanan. Mas Jayadi, apa kabar? Sehat. Mas Jayadi, lama saya tidak ketemu di darat seperti ini. Iya, Dan betul. sudah ketemu. Paling WA terakhir ya. Itu betul. Ya. Senang. Merah atau kuning? Sudah kembali ke sini. Terima kasih. Merah atau kuning? Tapi saya barusan ke sini 2 minggu lalu apa 1 minggu lalu? Iya, saya tidak di tempat. Sama saya. Jawab dulu merah atau kuning? Merah atau kuning? Iya. Itu agak harus hati-hati jawab Iya, merah karena kuning menentukan itu. preferensi politik. Iya. Itu Kita sebab agak saya bilang sensitif. saya suka dua-duanya. Iya, ya dua-duanya. Dua-duanya aja, oke. Iya, betul. Saya serahkan dulu. Saya ikut Bang Super. Iya. Bang Don yang super. Mas Jayadi. Kita juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pakar politik BRIN, yaitu Firman Nur. Sehat. Ya, Mas Alhamdulillah, Firman, Mas terima kasih sudah hadir di Super Don. Oke, kita langsung Sama-sama, ngobrol terima kasih sudah berempat. mengundang saya. Ya, Terima kasih. Oke, Bang Don, kita harus ke ya, Mas Jayadi saya dulu. mau ke Mas Jayadi. Ini setelah kita lihat dan menikmati dan mengalami pemerintahan Pak Prabowo sama Gibran selama setahun, ini kan kita bisa lihat paling tidak soal konsolidasinya. Iya. Konsolidasi itu bisa dilihat pertama melalui reshuffle. Kedua, bagaimana hubungan segitiga antara Pak Prabowo, kemudian Pak Jokowi dan Ibu Mega. Itu kira-kira varian yang sangat dominan Ya. sejak awal pemerintahan sampai sekarang begitu. Iya. Soal konsolidasinya seperti apa, Mas? Kalau kita fokus pada hubungan segitiga itu, tampaknya dia mulai menuju ke titik keseimbangan kayaknya ya. Apa buktinya? Pertama, jadi gini, saya kira tuntutan, kalau kita bayangkan, Ya. kira-kira tuntutan tertinggi Ibu Mega supaya dia mendukung pemerintahan Prabowo adalah keluarkan unsur-unsur Jokowi dan Ya. Gibran dari situ kan. Kalau Gibrannya nggak mungkin, unsur-unsur Jokowinya gitu kan. Tapi tuntutan Pak Jokowi tentu saja jangan itu kira-kira tuntutan tertingginya kan kira-kira gitu. Ya. Tapi sekarang yang terjadi Pak Prabowo sudah dapat kepastian dari Ibu Mega bahwa Ibu Mega tidak berada dalam posisi Berada di oposisi. luar tapi tetap mendukung. Iya, mungkin sedikit lebih keras dibanding Bang Surya Paloh aja. ya, jadi ya macam-macam lah alasannya. Iya, Tapi kita iya, tahu lah maksudnya itu tetap mendukung, cuman Iya. dia tidak bisa berada dalam pemerintahan. Iya. Saat yang sama terlihat terutama di reshuffle yang barusan, Iya. Pak Prabowo itu dengan cukup lugas ya mereshuffle, mencopot sejumlah menteri yang dianggap loyalis Pak Jokowi. Jadi saya kira itu sudah melalui perhitungan politik yang matang harusnya ya, bahwa manuver atau tindakan politik Pak Prabowo itu tidak akan membuat dia makin renggang kepada Ibu Mega, sekaligus juga tidak akan membuat dia menimbulkan masalah dalam hubungannya dengan Pak Jokowi. Mungkin itu bisa Gitu. dilihat dari jawaban Pak Jokowi setelah Budiari di reshuffle. Itu hak prerogatif Betul. Presiden. Lagi pula Presiden Prabowo kan bisa punya alasan. Nomor satu, ada tuntutan yang sangat besar dari masyarakat. Ya. Dan Pak Jokowi itu selama pemerintahnya saya tahu itu dia cukup sensitif dengan suara-suara di masyarakat ya, melalui survei, melalui media sosial dan sebagainya. Jadi kalau alasan masyarakat
itu biasanya dia akan ya oke deh kalau yang masyarakat begitu. Biasanya gitu ya. Alert gitu ya. Iya, alert dia. Lalu yang kedua yang di reshuffle adalah ada alasan-alasan personalnya masing-masing untuk reshuffle. Misalnya nama Budi Aris Sutiaji sering dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan judi online. Artinya nama-nama yang di reshuffle itu nama-nama yang potensial memberi beban politik dan beban moral kepada presiden. Nah, itu kan dua alasan yang cukup kuat untuk disampaikan kepada Pak Jokowi kalau itu menimbulkan kekecewaan misalnya. Ya, kita coba ke Mas Firman. Mas Firman, bagaimana Anda membaca hubungan segitiga dalam rangka konsolidasi kekuatan politik, khususnya Presiden Prabowo? Apa yang Anda bisa sampaikan? Iya, momen terakhir sebetulnya memperlihatkan keinginan Prabowo untuk menunjukkan who's the boss. Setelah fase-fase awal yang memang fase konsolidasi yang harus dilakukan, mengingat dia tidak bisa sendirian untuk memenangkan Pilpres. Sekarang adalah era di mana dia mau membebaskan diri dari bayang-bayang matahari kembar lah, katakan begitu ya. Sehingga dia ingin memantapkan posisi bahwa orang-orang yang ada di sekeliling dia haruslah orang-orang yang dia bisa percaya, dia percaya. Karena pada akhirnya orang-orang yang dia tidak bisa percaya itu bisa merusak secara internal dan mengganggu jalan pemerintah, juga citra presiden dan pemerintahan di mata publik. Dan ini puncaknya adalah kemarin sebetulnya. Jadi semacam blessing in disguise. Setelah lama publik menunggu kapan Prabowo akan benar-benar membebaskan diri dari hutang politiknya yang tercermin dengan sepertiga kekuatan kabinet itu didominasi oleh kelompok Jokowi atau geng Solo, bahkan ada yang mengatakan lebih begitu ya. Sekarang ini adalah momen, dan dia memanfaatkan momen terkait dengan bersih-bersih orang-orang yang memang harus dibersihkan, begitu katakanlah begitu ya, dengan momentum demonstrasi. Yang pertama yang dia ingin benahi sebetulnya adalah sektor ekonomi. Yang ini adalah salah satu inti dari mengapa demonstrasi itu terjadi. Dan ini momen untuk melakukan itu. Yang kedua adalah sektor tertib sosial, stabilitas politik yang memang sangat penting bagi keberlangsungan pemerintahan dia. Jadi selain dia ingin menunjukkan who's the boss, terbebas dari apakah sayap Bu Mega atau sayap Pak Jokowi, dia juga ingin memperbaiki dong kinerjanya ya, yang memang selama ini masih perlu diperbaiki. Dan demonstrasi itu bagi saya adalah type of the iceberg. Nah, oleh karena itu mau tidak mau dia harus memperbaiki performa, sehingga dia harus menyingkirkan Sri Mulyani dan juga BG ya, karena ekonomi dan stabilitas politik itu penting. Nah, selebihnya adalah hitung-hitungan yang sifatnya juga campur aduk antara performa menterinya, kemudian mungkin citra menteri itu di mata masyarakat, ada yang terkait dengan korupsi, ada yang terkait dengan judi online, dan juga kita bisa lihat bagaimana dukungan politik yang memang saat ini dia perlukan, dan dia tidak memerlukan lagi orang-orang yang dukungan politiknya tidak jelas. Saya kira Pak Karding termasuk orang yang tidak terlalu kuat punya basis pendukungnya ya, sehingga dia mencoba untuk mencari orang-orang yang dia bisa mendapatkan dukungan, dan yang terpenting dia percaya terhadap orang-orang itu. Makanya terjadilah gerinderisasi gitu ya, sampai posisi wamen pun dia ambil begitu. Nah, situasi ini saya kira terkait dengan bagaimana bekerjanya pragmatic coalition ya. Jadi koalisi yang pragmatik, koalisi yang tidak didasarkan pada satu ideologi tertentu, orientasinya adalah office seeking, sejauh semuanya dapat semua bagian, tenang begitu ya. Dan ini memang pada akhirnya pemenangnya pasti incumbent. Kalau kita berhitung ya, setahun ke depan, setahun pertama ini sudah ada pembersihan. Jadi akhir tahun depan saya kira ini sudah mengalami purifikasi yang lebih final. Ya. Sehingga tentu saja akhirnya orang-orang yang ada di situ adalah all PS men gitu ya. Hanya saja warningnya adalah jangan sampai upaya untuk membersihkan kekuatan lama ini berkepanjangan dan sangat eksesif begitu ya. Sebagaimana Orde Baru ingin membersihkan PKI, ngalah kebablasan menjadi satu kekuatan yang menjadi otoritarian, padahal kan awalnya pro demokrasi, anti Soekarnoism sebetulnya.
Nah, jangan sampai upaya untuk membuat kabinet ini menjadi lebih profesional, lebih berada dalam genggaman presiden, lebih bisa dia kendalikan, itu kemudian berujung menciptakan leviatan baru begitu ya. Oke, gagasan sudah bisa ditangkap, Mas Firman. Ya. Mas Jayadi. Sekarang apakah betul pemerintahan Pak Prabowo ini betul-betul the real boss? Kalau lihat Anda amati. Iya, Prabowo dengan banyak dugaan bahwa dia masih mengalami masalah matahari kembar itu kan dengan leluasa mengumumkan sejumlah nama yang memang dianggap bermasalah atau kinerjanya juga bermasalah baik di masa sebelum reshuffle kemarin maupun pada saat menjelang reshuffle itu kan dia lakukan dan itu tanpa gejolak yang kuat kan di internal koalisi. Jadi itu menunjukkan bahwa dia sudah cukup melakukan konsolidasi. Tetapi bisa jadi ada dugaan ini kan ada kesan reshuffle-nya dicicil, ya kan? Mungkin kalau untuk yang pertama kemarin tanggal 8 September orang bisa paham. Misalnya kenapa kok Menpora sudah diumumkan diganti, Menko Polhukam sudah diumumkan diganti, tapi kok belum ada penggantinya? Seolah-olah kan dalam ilmu perencanaan itu gimana nih? Jadi mungkin test the water atau apa? Iya, itu artinya kan belum selesai, berarti kan proses pertimbangannya. Nah, kalau itu orang bisa paham kenapa? Alasannya bisa karena memang pemerintah Prabowo harus melakukan respon cepat, karena tuntutan masyarakat kan, barusan demo besar. Jadi responnya cepat untuk memberi sinyal kepada masyarakat bahwa tuntutan masyarakat dalam demo besar kemarin itu direspon. Didengar. Didengar. Di bidang ekonomi, di bidang politik, maupun di bidang nama-nama yang bermasalah itu. Bahwa kemudian belum diumumkan nama penggantinya, itu karena Presiden memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan pertimbangan dan jadi tidak boleh tergesa-gesa. Itu yang pertama, oke. Ya, saya kira masyarakat bisa paham. Ya wajar, memang situasi sedang genting, harus respon cepat. Jadi itu semacam upaya untuk melakukan reaksi cepat terhadap situasi. Lalu jilid 2, bukan jilid 2 ya, yang kemarin jilid 2A. Iya, jilid 2A. Jilid 1 kan yang gantinya Menteri Stekdiktik ya, jilid 1. Nah yang kemarin yang 8 September jilid 2A, yang kemarin tanggal 17, 1 tambah 7, 8. Tanggal 17 kemarin, itu kita sebut jilid 2B. Ya. Dan itu jelas jilid 2B karena mengisi yang kemarin kosong. Tapi ternyata ada lanjutannya. Bukan hanya mengisi Menpora sama Menko Polhukam. Tapi juga ada semacam sinyal bahwa Prabowo ingin betul-betul melakukan perbaikan komunikasi pemerintah maupun komunikasi dari segi kebijakan maupun dari segi politik dan publik. Itu yang terlihat kemarin kan? Jadi misalnya bentuklah badan badan komunikasi BKP, pemerintah. Tetapi kemudian kita juga melihat ada sejumlah wamen baru yang notabene banyak dari Gerindra. Ya, itu itu tadi terlihat tidak ada pertimbangan politik yang terlalu kuat di situ. Karena kan bisa jadi partai lain kalau memang secara politik tidak terkonsolidasi, partai lain akan berbicara kan Gerindra udah banyak dapat tuh, sudah ada presidennya, sudah dapat menteri juga. Kan presiden tuh nilainya dalam koalisi jauh lebih banyak kan dibandingkan menteri gitu. Kok ditambah lagi cara gitu ngitungnya gitu ya. Tapi presiden melakukannya dan tidak ada gejolak kan. Minimal sampai sekarang yang kita lihat. Jadi itu menunjukkan dia masih bos. Tetapi kalau ini dicicil lagi, misalnya ada kemarin 2B, lalu nanti ada 2C, lalu sampai menjelang 1 tahun ada 2D. Jadi orang bertanya, ini sebenarnya kabinet kerjanya apa? Mencicil. Iya kan? Jadi itu bisa jadi malah menjadi pertanyaan bagi publik. Ya. Jadi, saya kira Presiden dan tim paham Anda akan ada cicilan berikutnya. Tergantung apakah Menteri BUMN Kementerian BUMN dipertahankan apa enggak. Kalau itu ternyata dihapus, kemungkinan tidak ada lagi. Berubah jadi Kementerian Danantara gitu ya. Tapi kalau misalnya itu tetap ada lalu diisi lagi, ada kemungkinan
pos-pos lain juga seperti yang tanggal 17 kemarin mengalami perubahan juga. Don, saya ingin ke Mas Firman ya. Ini kita agak ini Pak Prabowo ini agak unik kalau kita lihat ya. Dia mempertimbangkan hubungan dengan para mantan presiden. Ya. Jadi Ibu Mega, Pak Jokowi, Pak SBY. Hal yang dalam sejarah saya tidak pernah mengalami seorang presiden seperti itu gitu. Iya. Dan itu seperti dipertimbangkan cukup lama lalu kemudian mungkin juga mempengaruhi keputusan beliau gitu. Nah, saya ingin tanya ke Mas Firman. Bagaimana melihat hubungan politik seperti ini yang dalam sejarah belum ada presidennya? Kan secara eksplisit Pak Prabowo mengatakan kita menghargai semua presiden. Nah, itu benar gitu. Tetapi apakah itu mempengaruhi cara dia mengambil keputusan politik cepat atau lambat atau seperti apa begitu, Mas Firman? Seingat saya mungkin dia mencontoh dari mertuanya ya. Karena kita lihat 66 itu Pak Harto sudah mulai beroperasi. 68 baru sudah mulai unjuk gigi. 6970 baru Presiden Bung Karno betul-betul. Jadi ada sejarahnya nih. Mertua aja sendiri gitu. Saya entah nggak tahu belajar dari mana, tapi Pak Harto justru sebetulnya lebih lambat. Nah ini unik karena ini jenderal-jenderal ini gayanya jadi civilian nih. Malah beda dengan sipil yang bisa berperilaku seperti jenderal gitu ya. Langsung sikat habis. Jadi civilian bisa lebih decisive. Iya, jadi mungkin juga banyak pelajaran yang Pak Prabowo dapat ya. Apakah itu dari bacaan dia atau pengalaman yang lain, atau juga dia melihat dari dirinya sendiri bagaimana memang konsolidasi politik yang melibatkan banyak orang itu lebih baik ketimbang hanya segelintir orang. Dan gaya untuk mengumpulkan massa pasukan itu kan memang gaya militer yang lebih confidence kalau pasukannya lebih besar. Makanya kabinetnya pun besar. Kabinet Dia lebih batalion nyaman mungkin dia dengan ngumpulin orang-orang gitu ya. Dan saya kira itu memang taktik jitu juga untuk kehidupan politik kita yang memang membutuhkan lebih banyak orang agar lebih stabil. Hanya saja memang seharusnya idealnya tidak terhenti pada menciptakan stabilitas. Tidak terhenti pada masalah konsolidasi. Tapi apakah pemerintahan ini akhirnya works? Gitu. Mas Firman, bisa bicara soal targetnya. kestabilan yang tadi Anda katakan. Kalau misalnya tadi Mas Jayadi bilang kan responnya Solo itu kan sebenarnya oke-oke aja ya, Mas ya. Dan apa tadi Bang Don, itu kan hak prerogatifnya presiden. Tetapi kan Pak Jokowi ini kan kadang kita harus pinter-pinter memaknai statement dia, karena apa yang terlihat dan yang di belakang layar itu kan bisa saja berbeda. Mungkinkah kestabilan itu sebenarnya tidak stabil-stabil amat? Saya makin banyak melihat orang yang semakin berubah pikiran terhadap Jokowi. Bahkan di level grassroots pun banyak orang yang sudah merasa menyesal dulu memilih dia gitu ya. Jadi memang hanya selected person, selected communities yang masih mau mendewa-dewakan Pak Jokowi, dan jangan-jangan itu semu dan hanya dibesarkan oleh media sosial. Karena hampir unsur-unsur atau sumber-sumber kekuasaan itu semakin menipis. Sumber ekonomi, sumber birokrasi, sumber tentara, sebentar lagi polisi, parlemen, itu semakin menipis. Partai sekarang partai mana yang mau membopong Jokowi secara terbuka lagi selain PSI? Jadi sebetulnya semakin surut dan semakin surut lagi dengan hantaman terus-menerus terkait pencitraan Jokowi sebagai presiden yang tidak jelas ijazahnya misalnya. Jadi itu blessing juga, makanya didiamkan sebetulnya itu, karena ini akan memberikan insentif tersendiri bagi pelemahan rezim lama dan penguatan pemerintahan baru, begitu. Di plus adanya demonstrasi yang merupakan cerminan bahwa orang-orang yang masih dekat dengan Jokowi itu menimbulkan masalah, kekecewaan dari bidang ekonomi misalnya, politik keamanan begitu. Jadi saya kira lambat laun pasti incumbent ini saya yakin akan berjaya. Kita tinggal tunggu waktu kapan. Dan ini semakin kuat karena sedikit lagi ya, karena respon partai-partai lain. Saya kebetulan berbicara dengan salah seorang tokoh lah dari partai lain beberapa hari lalu. Itu fine-fine aja melihat ini, melihat orang-orang Jokowi dan juga penyingkiran orang-orang PDIP gitu, katakan begitu ya. Ya mereka merasa oh ini layak kok, kan walau bagaimanapun presidennya memang Prabowo. Prabowo berhak dong melakukan apapun. Itu saya tanyakan, apakah Anda semua tidak merasa bagaimana? Tidak, kita masih merasa on track. Dan apalagi karakteristik
partai-partai sekarang kan office seeking, nggak ideologis lagi. Iya. Sejauh mereka sudah dapat kursi, sudah tenang. Iya, iya. Gitu, asal nggak diganggu. Sebetulnya Gitu. kesadaran itu sudah lama di kalangan PDIP. Jadi saya ketemu beberapa orang, udahlah Bang, kita sudah lupakan saja begitu Pak Jokowinya. Jadi itu tidak lagi membuang energi gitu sebetulnya. Betul, Iya. betul. Kalau Mas Jayadi gimana? Nah, Iya, sebelum dijawab, sabar Kita dulu. sabar Karena dulu. harusnya kita makan permen dulu, Bang. Oke. Yang jelas jangan kemana-mana, karena Super Don, Super Opini dipersembahkan oleh Super Super Sour Candy, meleknya jreng, langsung on lagi. Segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Bosen bikin super kan? Cobain yuk! Masih bersama kami pemirsa dalam Super Don Super Opini dipersembahkan oleh permen Super Super Sour Candy. Meleknya jreng, langsung on lagi. Kita on lagi nih Bang Don. Tadi agak terpotong ini. Tadi agak off sedikit ya. Kita on-kan lagi Mas Nah, Jayadi. gimana Mas Jayadi? Iya, pertanyaan Bang Don itu menarik ya. Presiden Prabowo mencoba merangkul atau mendengarkan dengan serius mantan presiden sekaligus ya. Saya kira jawabannya ada dua. Satu, presiden tampak mengartikan stabilitas politik yang diartikan diakui atau tidak dalam bentuk koalisi itu sebagai semua orang ikut dalam pemerintahan. Jadi dia tidak mau ada oposisi yang jelas seperti zaman Pak SBY. Jadi di satu meja. Iya, walaupun Pak Prabowo sendiri sebetulnya pernah menjadi oposisi yang jelas. Jauh bahkan. Iya kan, dari tahun 2009 sampai 2019, 10 tahun. Lama itu. Iya kan, di masa Pak SBY satu periode, di masa Pak Jokowi satu periode. Jadi tampaknya dia lebih lihat pengalaman buruknya dibandingkan pengalaman baiknya menjadi oposisi itu. Sehingga dia ingin semua orang masuk. Sehingga walaupun sudah ada 7 partai dari 8 partai parlemen yang bergabung, tetap aja ingin Bu Mega dengan berbagai alasannya itu ya. Itu satu saya kira. Sehingga mau tidak mau dia mendengarkan itu. Yang kedua adalah karena 3 mantan presiden ini memang punya satu kekuatan politik. Bu Mega punya kekuatan politik karena dia memimpin PDIP. PDIP adalah pemenang pemilu 2024. Pak SBY juga punya kekuatan politik, ya, walaupun dia bukan ketua umum lagi, tapi kan peran dia di Partai Demokrat masih jelas. Dan jangan lupa AHY adalah salah satu kemungkinan generasi yang akan generasi baru yang akan bisa dalam muncul. Kepemimpinan. Jadi dia harus hitung itu juga. Nah, yang ketiga dalam konteks Jokowi, meskipun saya setuju dengan disampaikan oleh Mas Firman tadi bahwa saya dari awal mengatakan Jokowi itu ya cepat atau lambat akan fading, akan berkurang. Alamiah, itu alamiah saja. Tapi kan Prabowo memandang mau tidak mau harus diakui ada sumbangan politik dari Jokowi terhadap kemenangannya. Nah, itulah saya kira sejumlah alasan pokok mengapa kemudian tampak dia ingin menari di antara paling tidak 2 atau 3 kepentingan yang mungkin berbeda. Ya, mungkin yang lebih menonjol adalah kepentingan yang berbeda antara Ibu Mega sama Jokowi. Jadi kira-kira kalau diringkas itu jawaban terhadap pertanyaan Bang Don itu untuk menambah apa yang disampaikan oleh Mas Firman tadi. Kita ke babak baru deh. Nah, yang paling menarik saya ingin tanya dulu ke Mas Firman ini. Kita dalam politik kita terakhir kita lihat ada persoalan demo atau unjuk rasa yang berujung pada rusuh ya. Bahkan penjarahan terhadap rumah beberapa politisi dan bahkan ke Menteri Keuangan. Kita melihat ini sebagai salah satu gejala yang sangat spesifik pada tahun politik pada tahun 2025 ini. Bahkan ada yang mulai khawatir jangan-jangan kerusuhan 98 itu bisa terjadi. Tetapi yang paling menarik adalah bahwa mereka ini sebetulnya sebagian itu digerakkan oleh sosial media gitu. Ini kan fenomena baru. Apa yang Anda baca dari sini sebetulnya? Iya, kalau kita lihat kacamata Habermas kan ada public sphere ya. Jadi orang punya media untuk berinteraksi, menyaksikan langsung apa yang terjadi dan menjadikan public sphere itu adalah media sosial yang memang sangat efektif ya untuk menyebarluaskan suatu ide, untuk memviralkan suatu pandangan.
keberpihakan dan lain-lain. Apalagi kemudian ada echo chamber di situ ya, Ya. karena orang yang tertarik pada satu hal itu akan terekspos every minute gitu ya ke hal-hal yang sama. Iya, iya, iya. Kalau Anda pro Palestina, langsung pro Palestina semua itu isi handphone Anda gitu ya. Kalau Anda pro satu tokoh ya itu akan menambah peradikalan, katakanlah begitu ya, dan menambah amunisi Anda untuk berpihak pada satu posisi. Dan itu semakin dalam menit-menit berikutnya itu semakin dipanaskan dengan peristiwa tertabaknya ojek online gitu ya. Itu makin membakar. Sehingga saya kira wajar kalau kemudian reaksinya demikian dan expose tentang perilaku anggota dewan ya. Yang kita tahu sama-sama salah satunya teman angkatan saya tuh Uya itu makin memanasi situasi begitu. Sehingga memang peran media ini sangat penting untuk membangun satu opini dan cepat. Nah ini yang membedakan dengan apa yang terjadi tahun 98. 98 itu lambat karena belum ada media sosial. Nah tapi lambat tapi pasti. Ini kayak mesin diesel. Lambat tapi pasti dan daya dobraknya luar biasa. Mendobrak seseorang yang konon katanya paling kuat se-Asia waktu itu. Nyaris tidak mungkin. Kalau sekarang cepat, besar, menjalar kemana-mana, tapi dia efeknya ya kita bisa lihat gitu ya. Efeknya hanya pergantian kabinet. Ya, tetapi ya, gini, 17+8 mau bagaimana itu dampaknya itu tidak maksimal. Jadi apa itu saya nggak tahu kalau mau diibaratkan, tapi yang jelas kalau dalam bayangan saya dia tidak seperti mesin diesel. Tahun 98 tuh mesin diesel betul. Dia pelan pasti langsung dobrakannya jelas. Sekarang kayak sudah hilang begitu, sudah hilang. So what gitu. Heboh cepat tapi cepat surut juga begitu. Kalau Mas Jayadi lihat begini gimana? Gini, kalau menurut saya di dalam gerakan protes sosial yang besar, dia bisa besar dan berlangsung lama. Itu kalau ada 3 syarat atau 3 faktor. Yang pertama kondisi dasar, kondisi fundamental yang mendasarinya. Ya, tidak mungkin rumput yang basah dengan mudah dibakar. Tidak harus mungkin. rumput kering. Harus rumput kering. Nah, rumput keringnya itu apa di masyarakat? Itu kekecewaan akibat ekonomi yang buruk, terutama yang mendera para kelas menengah. Jangan lupa dari tahun 2019 sampai 2024 itu ini data BPS. Kelas menengah kita itu turun dari 21, berapa persen tinggal 17,8% saja. Ada hampir 10 juta orang yang turun kelas. Dari kelas menengah ke tidak jelas. Kelas menengah apa? Miskin belum, tapi kelas menengah. Jadi termasuk di antara mereka lalu berubah menjadi ojek online gitu. Jadi ada mereka kelas menengah ini sangat kritis, punya informasi yang banyak dan cukup, dan biasanya berada di kota-kota. Mereka mudah menggerakkan orang dan mereka juga biasanya pemain sosial media. Dirinya sendiri juga. Jadi kondisi dasarnya memang sudah cukup parah dan itu ditunjukkan dan diakui oleh pemerintah, terjadi slowing down ekonomi kan, layoff di mana-mana segala macam. Jadi itu yang menimbulkan kekecewaan yang sifatnya meluas di seluruh lapisan masyarakat. Lalu yang kedua ada akselerator. Nah menurut saya sosial media itu akselerator. Jadi dia ada kondisi, tapi karena sifat sosial media yang memang super cepat dalam hitung detik bisa ke seluruh dunia, maka dia menjadi akselerator bahwa kekecewaan masyarakat dirasakan oleh semua orang. Dalam kasus yang kemarin kan kita tahu DPR mengusulkan dirinya sendiri untuk dapatkan tunjangan lebih besar. Nah itu jadi faktor orang lain susah. Betul. Faktor yang kedua yang memanasi situasi itu adalah sudah masyarakat lagi susah, gaji dan gaya hidup pejabatnya senjang dengan masyarakat. Itu. Nah ada satu hal yang menarik sebetulnya kemarin itu. Bahwa kalau di tahun 98 kami ini mahasiswa yang membuat agenda perjuangan. Saya produser pada waktu itu, Mas. Jadi tahun 66 ada Tritura mahasiswa itu. Kalau sekarang mahasiswa nggak punya ide, itu podcaster itu yang bikin ide itu mereka yang jago-jago media sosial itu. Nah itu saya sebut itu akarnya bukan mahasiswa. Uang saya tanya mahasiswa kalian tuntutannya apa? Iya, saya kira 11 katanya. Saya kira to be fair 11-11-nya dari medsos. Iya. Saya kira to be fair kepada para mahasiswa yang bergerak di lapangan itu, menurut saya tidak 100% para podcaster itu yang buat. Mereka itu mengumpulkan ide-ide.
Ya, ada demonstrasi di sini, ada demonstrasi di sana, ada tuntutan di sini, tuntutan di sana, dikumpulkan sama mereka, lalu digabung menjadi 17 plus 8. Kalau menurut saya itu mengakselerasi tadi ya. Makanya saya masih sebut itu akselerator. Nah, itu Jadi memang peran media sosial bahkan sampai ke agenda perjuangan juga maksudnya begitu. Nah, kenapa kita memasukkan ini sebagai topik? Karena kemudian ini kita lihat Nepal. Nepal itu kemudian bergerak begitu masif sampai bisa membuat pemerintahannya itu jatuh. ya. Kondisi kalau lihat Kondisi makronya mirip, Bang. Yang saya sebut tadi. Di Nepal itu kondisi makronya ya, tentu spesifik beda ya. Kesenjangan ekonomi tinggi sekali. Banyak orang susah cari kerjaan. Perilaku kesenjangan antara pejabat dengan rakyat juga tinggi. Lalu pemerintahnya seperti tidak peduli. Ada demonstrasi direspon secara keras. Plus kemudian yang menjadi trigger adalah orang mau main apa lagi? Yang paling murah kan main sosial media. Betul, sosial media dilarang. Ya? Maka membuncahlah itu semua kekecewaan, turun ke jalan mereka. Nah, dia bisa menjatuhkan pemerintahan tidak seperti di Indonesia. Menurut saya ada dua faktor yang harus kita hitung. Satu, Nepal itu memang bukan hanya soal krisis yang terkait dengan kesenjangan ekonomi dan sebagainya, tapi memang ada krisis legitimasi terhadap pemerintahan. Sama dengan Indonesia tahun 98. Ya, selain krisis ekonomi pada saat itu, pemerintahnya itu memang tidak legitimate. Krisis legitimasinya pasca monarki kan mulai nggak stabil. Iya, krisis legitimasi Soeharto sudah lama sekali. Cuman orang nggak berani kan. Begitu ada kesempatan muncul, itu membuyar semua. Nah, di 2025 belum sampai situ krisis legitimasi. Yang kedua, respon aparat. Ya, memang awalnya respon aparat kan keras, represif. Tapi kemudian segera ada koreksi, ya, segera ada koreksi sehingga dengan cepat itu minimal secara simbolik ya pihak yang dianggap bersalah segera diproses, presidennya mendatangi keluarga Afan Kurniawan segala macam. Coba kalau misalnya pemerintah tidak mengakui, bisa berkembang jauh lebih besar ya. Nah, dua hal itu saya kira membuat tuntutan atau gerakan tahun 2025 itu tidak berlangsung lama seperti tahun 98 karena ada respon dari pemerintah yang cukup cepat untuk melakukan perubahan cepat. Tentu saya duga ini para demonstran protester ini kan menunggu ya kalian respon. Misalnya ekonomi itu diganti Menteri Keuangannya. Kita tunggu respon. Benar nggak tuh ada pertumbuhan 6-7%? Benar nggak tuh kelas menengah bisa balik lagi? Artinya kalau lihat kebijakan yang diambil itu adalah respon, artinya didengar. Didengar dulu. Nanti kalau lihat ke depan ternyata enggak, ya bisa jadi turun ke jalan dengan masa yang lebih besar. Mas Firman, ini mestinya ada lessons learned dari peristiwa semacam ini, di mana publik kemudian bergerak karena kemudian ada rangkaian komunikasi lewat sosial media kan. Ini proses demokrasi yang kalau dilihat di Nepal misalnya, tiba-tiba Perdana Menterinya dipilih lewat platform digital. Kan gitu kan. Ini kan hal-hal baru ya secara politik ya atau demokrasi. Apa yang Anda lihat? Lesson dari sini itu apa? Nepal itu menarik karena kirinya kuat sebetulnya. Partai Komunisnya eksis baik sebagai pemerintah maupun sebagai oposisi. Jadi unik ini negara karena punya kerajaan tapi juga punya partai komunis. Dan ini membuktikan bahwa jangan-jangan memang sudah the end of ideology ya sebetulnya. Dan kalau kita lihat tren demokrasi dunia saat ini memang mengalami pemunduran. Tidak hanya di Indonesia saya kira. Bahkan ada yang bilang 45 negara kembali menjadi otoriter kembali gitu atau menjadi semi demokrasi gitu. Saya kira kuncinya pertama memang budaya atau kultur demokrasi itu belum menghujam kuat di negara-negara itu. Entah karena ide demokrasi proletariat atau memang kerajaan gitu ya. Yang kedua, ini jauh lebih penting, ketimpangan itu akut. Ketimpangan itu adalah sumber pengkeroposan bagi demokrasi. Demokrasi itu eksis biasanya di negara-negara yang ekonominya stabil. Ya. Dan yang ketiga, faktor leadership saya kira. Pemimpin yang tidak peduli terhadap masyarakat, pemimpin yang tidak peduli untuk memperbaiki demokrasi seperti Indonesia ya. 10 tahun ini kan terbengkalai perbaikan demokrasi kita, that's a fact. Gitu ya. Makanya kita masuk dalam situasi kompetitif authoritarian menurut saya. Itu karena memang leadership itu nggak komit terhadap pembangunan demokrasi yang utuh. Begitu. Termasuk misalnya membiarkan pelanggaran konstitusional,
kemudian ya akhirnya menjadi semacam rule by law ya, rule of law begitu ya. Kemudian bagaimana partai dibiarkan rusak demokrasi internalnya begitu, masyarakat tidak dicerdaskan dari sisi literasi politik dan demokrasi. Jadi saya kira memang leadership itu penting pada akhirnya. Kombinasi ketiganya itu bisa menghasilkan letupan dan bahkan ledakan. Kalau saatnya tiba. Saatnya tiba itu seperti apa ya? Ketika ekonomi mengalami downturn. Begitu. Ya. Dan Jadi saya ingin untuk teruskan lagi itu pertanyaan boleh, saya boleh. soal lesson learn-nya itu, Mas Jayadi. Kan agak nggak tahu ya, karena ini kan kita semua sudah terhubung. Ya. Dan itu semua Connected. jadi sangat mudah begitu. Betul. Kan kalau awam melihat, itu kan perilaku DPR kemarin yang kemudian menaikkan tunjangan di tengah-tengah orang lain susah. Kemudian perilaku flexingnya yang kemudian membuat orang lain merasa kok jadi begini gitu loh. Kemudian muncullah demo gitu. Ya. Tetapi kita kan tidak sampai seperti Afghanistan tadi Ya, betul. yang oleh Mas Firman tadi dijelaskan kenapa begitu. betul. Yang paling penting itu kan apa sih pelajaran yang dari kasus kayak begini nih? Iya. Pemerintahan itu salah satu kuncinya adalah lalu lintas informasi. Maka biasanya pemerintahan otoriter itu dia menjaga sedapat mungkin kontrol radio, Ya, kontrol kontrol TV. ya. Kalau orang mau memberontak, biasanya yang dia kejar dulu adalah Ya. sumber-sumber informasi. Dikuasai televisinya, dikuasai radio dan sebagainya. Nah, era itu udah berubah. Udah berubah. Sumber-sumber informasi sudah terlalu majemuk, sudah terlalu banyak, dan itu ada di tangan setiap orang. Maka lesson learn-nya adalah pemerintah manapun tidak bisa lagi mengabaikan suara masyarakat. Mau dia Lism. semi demokrasi atau tidak atau demokratis, dia tidak bisa lagi mengabaikan suara masyarakat. Itu satu. Yang kedua, tadi implisit disampaikan oleh Mas Firman ya, orang tuh seringkali terjebak dengan pemikiran bahwa pembangunan politik itu bertentangan dengan pembangunan ekonomi. Atau kalau mau lebih di real kan, lebih di teknikal kan, pembangunan demokrasi itu apa namanya noisy, ribut, sehingga dia mengganggu pembangunan ekonomi. Ekonomi ya. Maka kalau Anda mau membangun ekonomi, demokrasinya harus ditekan. Dengan bahasa lain harus stabil. Harus stabil, dengan bahasa itu stabil. Ini paradigma lama, paradigma Rostowian di era-era 60-an ya. Pada saat yang sama pembangunan ekonomi sering dianggap bertentangan dengan pembangunan demokrasi. Nah, kenyataan menunjukkan bahwa harus dua-duanya, nggak bisa itu dilakukan. Indonesia sendiri punya pengalaman itu kan. Soekarno mengutamakan pembangunan politik. Terlepas dari itu demokrasi atau tidak, ekonominya hancur. Soeharto mengutamakan pembangunan ekonomi, politiknya hancur. Maka dengan adanya keterbukaan informasi, setiap orang bisa mengakses informasi itu. Sekarang pemerintah tuh negara, aktor-aktor politik baik yang sedang berkuasa maupun sedang pengen berkuasa, itu harus melihat bagaimana membangun ekonomi dan membangun demokrasi itu secara bersama-sama. Itu ya, itu yang penting. Saya lihat Mas Firman itu ada sesuatu. Ini saya harus kembali ke Mas Firman dulu, karena di segmen ini Mas Firman terakhir sama kita ya. Tapi sebelum berpisah dengan Mas Firman, soal yang kita diskusikan tadi, karena kan pemerintah harus merespon dengan cepat, kemudian melakukan perubahan cepat. Mungkinkah itu karena ketakutan akan adanya digital people power yang kemudian secara masif bisa digerakkan? Lalu bagaimana kira-kira setelah ini? Pelajarannya lagi-lagi nih, apa yang didapat oleh pemerintah? Belajar apa ini? Ya, kuncinya komunikasi. Itu penting ya. Komunikasi yang tulus, komunikasi yang memang menyentuh perasaan, pemikiran masyarakat, yang memang satu frekuensi. Dan disampaikan dengan empati yang baik. Nggak perlu berdramaturgi, nggak perlu masuk gorong-gorong lagi, tapi memang paham dan segera laksanakan. Saya kira sederhana itu begitu ya. Yang penting ada kesamaan. Yang menjadi masalah kan memang frekuensinya berbeda gitu ya. Ketika frekuensi berbeda ya nggak ketemu. Tapi saya kira ini juga sekali lagi saya ingatkan jangan sampai kemudian upaya untuk memperbaiki situasi itu menjadi eksesif sehingga hanya satu kepentingan juga akhirnya yang tertampung di situ ya. Tetap pada akhir penjurunya adalah kepentingan masyarakat banyak, kepentingan bangsa dan negara ini. Saya kira itu. Itu termasuk respon pemerintah dengan melahirkan badan komunikasi pemerintah gitu? Saya kira sudah mulai disadari bahwa ada problem dari sisi komunikasi. Komunikasi yang arogan, komunikasi yang ya you know lah. Teman-teman kita juga ya kadang-kadang komentarnya tuh kocak-kocak gitu ya. Tidak ada empati di situ gitu ya.
Itu harus dihentikan. Rakyat tidak butuh itu. Iya. Rakyat kita lagi susah, jangan diremehkan begitu. Iya. Memang kadang itu pejabat kalau lagi baru itu lagi lucu-lucunya ya Bang Don ya. Padahal ada yang mau disampaikan ke Mas Firman sebelum kita berpisah dengan Mas Firman. Enggak, saya hanya mau meneruskan tadi ke Mas Oke. Jayadi. Kalau begitu, Mas Firman, terima kasih. Terima kasih ya, Mas sudah Firman. bersama Terima kami. kasih banyak semuanya. Sampai kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Terima kasih. Iya, iya. Terima Sampai ketemu kasih. lagi. Ya. Ya, kita kembali ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, tadi kan Anda bilang tidak hanya politik, jadi harus dua-duanya. Dua-duanya. Tapi kan pernah ya, saya teringat tahun berapa itu ketika Benigno Aquino harus balik ke Filipina. Iya, 86. Ketika mereka menumbangkan Presiden Marcos. Iya. Di pesawat itu wartawan tanya Aquino, Anda ini akan bagaimana mengatasi persoalan rakyat Filipina? Jawaban dia begini, kalau Anda tidak mau mereka berteriak, kasih dia makan sekenyang-kenyangnya. Karena kalau sudah makan, akhirnya dia tidur. Ya. Tetapi kalau Anda tidak bisa kasih mereka makan, buka mulutnya lebar-lebar. Iya. Karena ketika mereka bisa ngomong, artinya demokrasi, Iya. mereka lupa kalau mereka lapar. Iya. Kan gitu. Nah sekarang kalau dilihat dalam kasus kita gitu, apa yang Anda amati? Orang itu hanya bisa dikasih makan lalu diem kalau dia orang-orang yang tidak punya informasi. Iya, itu dia. Dengan kata lain, kalau pendidikannya tidak ada pendidikannya, Iya. ya kita tidak bisa lagi mengubah sistem tingkat pendidikan Indonesia menjadi di era 60-an. Betul. Nggak bisa lagi, Bang. Apalagi informasi sudah borderless kan? Lalu orang yang cuma lulusan SD pun bisa mendapatkan WA Iya. dari mana segala macam. Jadi balik lagi ke situ. Jadi masyarakat Indonesia lah terutama Iya. itu sudah berubah. Iya. Tingkat pendidikan kita sudah tinggi, jumlah kota kita itu sudah lebih banyak daripada jumlah Iya. desa menurut BPS yang terakhir kan, gitu. Jadi orang kalau politiknya hanya memberi makan dan berharap lalu orang diem itu nggak bisa. Nggak bisa lagi. Nggak bisa. Kalau politiknya hanya memberi secara simbolik, memberi, ya oke silakan bicara, lalu dia bicara, iya saya terima kasih dikasih bicara. Nah yang ingin saya bicarakan adalah saya pengen pekerjaan. Saya kasih tugas jadi presiden, jadi pemerintah, supaya ngasih saya pekerjaan. Kan dijanjiin 19 juta pekerjaan, Iya, kan? Misalnya. Ya, mana itu pekerjaan? Dan itu akan ditagih terus ya. Akan ditagih Karena terus. tetap harus dibuka keran bicara itu. Begitu. Karena selalu kita perlu makan. soalnya. Betul. Betul. Dan apalagi kalau orang sudah kenyang, bicaranya makin banyak. Makin banyak. Tuntutannya betul. makin banyak. Jadi gitu. itulah kenyataan kompleks yang tidak mudah yang harus diterima oleh siapapun yang menjadi penyelenggara pemerintahan saat ini, gitu. Karena betul satu orang bisa kita libas dengan mudah, 2 orang, 3 orang, 10 orang, 100 orang bisa kita libas dengan mudah. Tapi kalau yang turun sudah ratusan ribu orang, sudah jutaan orang, rejim apapun tidak akan mampu melakukan. Kalau ini disampaikan oleh Mas Jayadi, ini tentu tidak hanya untuk presiden, tapi siapapun pemegang kekuasaan, siapapun pemegang kekuasaan atau penyelenggara di pemerintahan, legislatif maupun di legislatif, eksekutif maupun yudikatif, di pusat maupun di daerah. di pusat maupun daerah. Termasuk Karena itu- contoh daerah kan banyak. Tiba-tiba naikin pajak, marah orang. Iya. Ini ada lagi yang viral di Prabu Mulih tuh. Iya, wali Ya, kotanya. Wali kotanya karena Kepala sekolah dipecat. anaknya ditegur, lalu dia tidak suka, lalu kepala sekolahnya dipecat. Viral tuh. Ya kan? Gitu. Tapi Jadi, udah dipulihkan. Malah dapat hadiah motor sekarang katanya. iya, kita lihat apakah stop begitu ya. Iya, iya. Oke, kita rehat lagi. Nanti kita akan lanjutkan lagi karena makin kesini makin on diskusi kita. Kenapa? Karena Anda masih bersama kami dalam Super Don, Super Opini. Persembahkan oleh Super Super, meleknya Jreng, langsung on lagi. Kami segera kembali sesaat lagi. Masih bersama kami dalam Super Don Super Opini bersama saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamat. Ada double Super Don memandu program ini, tentunya dipersembahkan oleh Super Super Sour Candy. Meleknya Jreng, langsung on lagi. Biar on lagi, saya juga pengen makan. Tadi Bang Don sama Mas Jayadi kan udah. Udah, Sudah coba yang merah, coba yang biru, Ada yang kuning, hijaunya, kuning ya. ada yang kuningnya. kuning. Saya pilih yang merah aja ya.
Langsung on lagi. Ayo Bang Ron, kita on lagi. Ya, satu hal yang juga menarik Ya. kalau kita lihat pemerintahan Pak Prabowo selama setahun ini kan mengintrodusir program-program populis sejak awal pemerintahan. Ya. Dan itu berarti sudah direncanakan lama sebetulnya. Ada makan bergizi gratis, ada gagasan untuk membangun 3 juta juta rumah, ada gagasan sekolah rakyat, Iya. dan ada beberapa program Food estate. Iya, food estate. Ya sebetulnya itu populis. Ini Ya. kebijakan yang langsung menyentuh kepentingan rakyat, apalagi rakyat yang ada di bawah. Begitu. Anda melihat kebijakan ini pengaruhnya terhadap katakanlah kepuasan terhadap pemerintahan itu seperti apa? Sangat tinggi, Bang. Sangat tinggi, oke. Bulan April lalu kita melakukan analisis ya, berdasarkan data-data hasil survei bahwa kondisi persepsi masyarakat terhadap ekonomi turun negatif Betul. pada saat itu. Persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum turun negatif pada saat itu. Cuman politik biasa aja, stabil aja, keamanan stabil, ya itu stabil. Akibatnya kemudian tingkat kepuasan turun. Ya, tingkat kepuasan turun. Di bulan Maret April itu tingkat kepuasan kepada presiden sudah di kisaran 70-an. 70-an. Ya, seperti juga ditemukan ada beberapa lembaga survei yang lain, 70-an tuh. Nah, lalu kita bertanya, kondisi persepsi ekonominya negatif, tapi kok turunnya nggak banyak-banyak banget? Iya, gitu. itu sebetulnya masih tetap tinggi kalau 70 itu. Rupanya salah satu penyebabnya adalah persepsi positif terhadap program-program populis itu. Di program MBG itu sudah dikenal sekitar 90% masyarakat Indonesia. Di antara 90% yang tahu dengan program itu, hampir semuanya mendukung. Iya. Gitu. Demikian juga dengan program sekolah rakyat, ya. Kemudian program Koperasi. selain itu ada koperasi belum. Koperasi belum terlalu dikenal Betul. masyarakat. Sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu juga, lalu kartu-kartu yang masih dilanjutkan, iya. ya. Bantuan langsung ya, maupun itu. subsidi. Lalu juga ketahanan pangan lewat food estate. Jadi nama, ide, program-program atau kebijakan itu populer di masyarakat dan masyarakat mendukung. Karena itu masyarakat punya harapan dengan pemerintah ini. Kan kita tahu pada saat Maret itu kan belum ada, eksekusinya baru. Betul. Jadi kita harus menerjemahkan bahwa program ini populer dari segi idenya dan harapan masyarakat terhadap program itu, gitu. Nah, jadi program-program populis ini harusnya sudah betul dijadikan quick wins, ya, memenangkan hati dan pikiran masyarakat supaya masyarakat memberikan dukungan positifnya kepada program-program pemerintah. Nah, tapi masalahnya kan di dua hal. Satu di eksekusi, dua di komunikasi. Iya kan? Iya betul, dieksekusi dan dikomunikasi. Nah, misalnya Bang, ini data yang sempat saya baca ya dari media dan dari beberapa laporan. Program MBG itu harusnya kan sudah ditargetkan mencapai 82,9 juta. Iya. Pada kalau nggak salah akhir 2025. Awalnya kan cuma ditarget berapa? 20 jutaan atau apa? Lalu ditambah dananya kan. Dan target sampai dengan Juli atau awal Agustus itu harusnya 20 juta. Apa yang terjadi di laporan? Juli baru 7 sampai 8 juta. Belum lagi dari segi komunikasi. Komunikasi atas kebijakan itu lebih banyak didominasi, atau kalau tidak didominasi, lebih banyak diimbangi oleh berita-berita yang negatif. Misalnya ada yang keracunan di sana sini, ada yang tidak mau dimakan. Itu sudah aspek pelaksanaan ya? Iya. Dan juga aspek bagaimana mengkomunikasi kebijakan yang dipersepsi positif masyarakat. Padahal itu. Pemerintah punya perangkatnya loh, kantor komunikasi. Iya. Kan ternyata ada dua problem kan soal komunikasi pemerintah itu sejak dulu. Satu, komunikasi internal pemerintah. Contoh, kenapa Pak Hasan Nasbi sempat mundur pada bulan apa itu? Mei atau apa? Mei kayaknya. April ya Bang? Ya April. Saya ingat karena tanggal 21 April. Kan kuat dugaan itu karena dia tidak punya akses langsung yang sifatnya reguler kepada presiden. Padahal dia harus mengkomunikasi. Dia kan KKK, Kantor Komunikasi Kepresidenan. Presidential Communication Office. Semacam juru bicara lah. Betul. Yang kita kenal. Tapi harusnya dia nempel terus kan? Harusnya nempel terus kan tidak gitu. Jadi ada problem aliran komunikasi di internal pemerintah. Saya duga, ya kita menduga bukan hanya di sisi kepresidenan, tapi juga ke kementerian segala macam ya. Dan itu
sekarang diakui oleh pemerintah dengan ada sekarang semacam ada 3 layer atau line communication utama. BKP, Badan Komunikasi Pemerintah, Prasetyo Hadi, juru bicara kepresidenan, Kodari, kepala KSP. Belum lagi Komdiji, Kementerian Komdiji. Komdiji mungkin dari aspek kebijakannya, Bang. Iya, oke. Aspek kebijakannya. Kalau 3 ini kan yang langsung nanti berkomunikasi dengan masyarakat. Saya lihat pembagiannya begini. Kalau lihat pola selama ini, Kodari itu tampaknya dipakai nanti akan bertugas untuk terutama mengcounter isu-isu negatif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah karena sifatnya evaluatif kan. Itu satu. Nanti yang BKP dia mengambil peran untuk bukan hanya mengkomunikasikan unsur-unsur yang bersifat kehumasan atau komunikasi di semua jajaran pemerintahan, tapi juga dia mendeliver itu kepada publik dan juga di internal. Plus kalau diperlukan kebijakan, posisi dia sebagai wakil menteri kan masih wakil menteri Komdiji itu bisa dia buat. Sementara di kantor kepresidenan itu berfokus pada Kementerian Sekretariat Negara. Kan begini, kita sudah memberi harapan dengan kebijakan, kan gitu. Betul. Ketika orang punya ekspektasi tinggi dan itu tidak akan dilaksanakan dengan baik atau tidak terpenuhi, itu kan bisa jadi bumerang, bukan? Sakitnya tuh di sini, Bang. Tuh. Dalam. Dan itu bisa menggerakkan lagi kemarahan orang kan. Betul. Apalagi dengan media digital di sosial seperti sekarang ini. Betul. Tapi yang paling penting, sebentar saya mau tanya Bang Doni kali ini. Kalaupun instrumennya, institusinya, perangkatnya ada, Bang Don. Tapi kalau kata kuncinya kan dari presiden sendiri yang mau memberikan dan membuka akses komunikasi gitu. Kalau lihat susunan kabinet setelah reshuffle kemarin, saya kira presiden sudah tahu betul bahwa dia harus memanfaatkan itu orang-orang terdekatnya. Orang seperti Mas Angga itu adalah orang yang sangat dekat karena dulu pernah jadi Sespri, pernah di Gerindra lama dan seterusnya. Dan saya pernah bicara dengan Mas Angga, saya merasa daripada saya jadi menteri, saya lebih suka, lebih nyaman dekat dengan Pak Prabowo untuk menyampaikan hal-hal seperti ini gitu. Dan hal itu yang tidak pernah ada di tempatnya PCO yang sebelumnya. Dan saya ketika Mas Angga ditunjuk di situ, saya termasuk yang mengucapkan selamat bahwa itu posisi yang tepat dari dulu gitu. Betul, Bang. Lalu kemudian Seknek itu kan pasti orang yang sehari-hari gitu. Kemudian Mr. Q. Mr. Q ini kan orang yang bisa juga bagaimana caranya pasti dia dekat di situ untuk bisa meyakinkan presiden. Setuju saya sama Bang Don bahwa kira-kira begitu. Orang-orang kedekatan 3 orang itu kepada presiden, terutama Mas Pras sama Mas Angga itu harusnya itu menjamin tidak ada problem komunikasi antara presiden dengan mereka. Harusnya Harusnya. Tapi kan ketika berhadapan dengan publik, situasi bisa lain. Orang bisa menjadi ahli komunikasi ketika mengajar, begitu diwawancara oleh Bang Don, blank. Nah, jadi apalagi masyarakat pengen respon cepat. Kan nggak bisa kasih waktu mereka belajar dulu dong. Betul, kalau komunikasi di kampanye, itu ada orang mengkritik, marahin aja. Di counter kan? Gitu. Tapi kalau ada rakyat mengkritik, nggak bisa langsung dimarahin. Kamu kok gitu? Nggak bisa. Ya, rakyatnya harus dirangkul tetap, walaupun dikritik kita. Nah, kita lihat apakah artinya oke, kita kasih kesempatan untuk bekerja, bagaimana implementasinya. Tetapi sekali lagi saya setuju. Tapi mau kasih waktu berapa lama? Ujung-ujungnya itu presidential leadership. Yes, itu dia. Ujung-ujungnya itu. Tapi mau kasih waktu berapa lama, Mas? Kepemimpinan presidennya. Kita kasih waktu 6 bulan lah. 6 bulan kita lihat. dari hasil reshuffle ini. Kalau kita lihat kan pengenalan itu mengandaikan hal-hal yang mungkin tidak perlu dikatakan oleh seorang presiden, tapi bisa disampaikan oleh seorang juru bicara dengan cara yang tepat. Betul. Dia mewakili roh atau aktivitas seorang presiden kepada publik. Tentu itu kenapa? Karena dekat. Kalau tidak begitu, atau kita mendekati. Kalau tidak begitu ya susah. Komunikator kepresidenan atau pemerintah itu seperti penyambung lidah. Penyambung lidah itu. Nah, untuk menyambungkan lidah itu supaya lidahnya tidak ketelingsut, itu dia tidak hanya harus mampu memahami perkataan. Tapi juga harus gesture. Dan makanya harus nempel. Dan itu menurut saya
tidak ada ilmunya itu. Itu pengalaman. Iya, makanya harus nempel kan? Harus nempel. Tapi kalau Pengalaman Mr. harus Q kan sejiwa. gampang dia. Pasti orang yang akan bicara soal data kan. Kalau dia lebih mudah karena kan dia berbasis evaluasi terhadap Iya. program pemerintah. Iya. Dan, Makanya dan sebagai- tugasnya adalah meyakinkan publik bahwa evaluasi yang negatif terhadap program pemerintah itu bisa Iya. diatasi. Based on data. Nah, coba bayangkan bagaimana menjelaskan program-program populis ini. Kan dalam proses, kan orang harus paham Betul. sebetulnya. Tidak ada yang jalan seperti membalikkan telapak tangan. Benar. Jadi itu perlu waktu. Iya, Tetapi iya. juga orang juga menunggu. Waktunya juga jangan Jangan terlalu lama. Kan 6 bulan Tapi- katanya Bang Don. Tapi saya juga setuju begini Bang Don. Oke. Apa namanya protes keras masyarakat kemarin itu menunjukkan bahwa pemerintah harus rela untuk merevaluasi, reevaluasi Iya. kebijakan-kebijakannya. Iya. Misalnya, apakah desain MBG memang harus seperti sekarang? Betul. Kalau ini saya bukan ekonom, Iya, 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 ini iya. pemikiran awam aja. Yang saya dengar itu MBG itu kalau kita mau jadi apa PPG ya, Ya, yang SPPG. penyedia itu. Iya, penyedia. Itu harus punya kemampuan menyediakan 3.000 Packs, ya, packs 3.000. Iya. Kalau MBG mau memberdayakan rakyat kecil, yang bisa menyediakan 3.000 bukan rakyat kecil. Iya. Bukan emak-emak penjual nasi kuning di SMA di sekolah anak saya. Karena dia hanya mampu paling 200-300 porsi per hari. Yang mau misalnya. dikatakan oleh Mas Jayadi ini harus ada keberanian untuk mengevaluasi. Evaluasi. Iya, iya. Yang kedua, Bang, Dan itu bukan sesuatu yang salah kan? bukan sesuatu yang harus. Ah. Kan reshuffle berarti presiden mau evaluasi. Iya, evaluasi. Ya. Nah, yang kedua misalnya coba deh dievaluasi ulang itu TKD, transfer ke daerah. Kan sudah ada contoh pilot project-nya, Pati kan? Pati, Iya. ya. Kita semua tahu bahwa di 2025 ini TKD itu dipotong sekitar 60 triliun, 59 kalau nggak Iya. salah. Itu sudah menimbulkan masalah kan? Iya. Dengan Semua naikin pendapatan pajak di ya. daerah. Nah, di 2026 nanti itu anggaran itu tinggal 600 berapa? 620 atau apa? Dari biasanya 800 sampai 900. Nah, 60 sampai 90% APBD itu tergantung kepada TKD, transfer ke daerah. Kalau lihat itu kan begini, Mas. Pak Prabowo kelihatannya langsung menyadari dengan pergantian Menteri Keuangan yang kemudian dibuat kebijakan menempatkan 200 triliun ke bank-bank pemerintah, lalu Oke. kemudian ada stimulus ekonomi yang kemudian membuat ekonomi sektor real itu bergerak. Oke. Kalau sektor real bergerak, maka uang yang ada di bank itu bisa disalurkan untuk Oke. menjadi kredit. Kan hal-hal seperti ini kelihatannya sudah mulai tampak Ya. dan kemudian diambil sebuah kebijakan yang lumayan holistik Oke. sebetulnya. Setuju, Bang. Ah. Tetapi maksud saya pemerintahan dan roda ekonomi di daerah juga harus Iya, iya, diperhatikan. iya, iya. Dan salah satu engine-nya adalah TKD. TKD, ya. Dan sebagai juru bicara Superdon, saya sampaikan saya harus akhiri sampai di sini. Udah selesai. Iya, emang kalau sama Mas Jayadi itu Bang Don, nggak terasa waktu. Pasti diskusi kita akan selalu on terus ya. Nah, kenapa begitu? Karena kita ngobrol sambil menikmati permen super sour candy yang bikin meleknya jreng langsung on lagi. Oke, Mas Jayadi, thank you ya. Terima kasih. Saya kasih hadiah lagi deh. Terima kasih, Bang Don. Terima kasih, Bang. Saya kasih hadiah lagi nih. Donnya the Kaiser. Terima kasih banyak nih. Oh, ada oranye nih. Nah, makanya Ada biru koalisi, juga. permen koalisi. Kita akhiri sampai di sini pemirsa Super Don Super Opini. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slam. Sampai jumpa.